Kebakaran, mohon merapat di Gang Bakti. Inilah detik-detik api melahap habis 6 unit rumah semi permanen yang berada di kawasan padat penduduk di Jalan Mahkamah Medan, Sumatera Utara. Diduga kebakaran terjadi akibat konsleting dari salah satu rumah yang kemudian menyambar ke rumah yang berada di sampingnya. Banyaknya material yang mudah terbakar serta padatnya lokasi membuat api dengan cepat membesar dan menghabiskan 6 rumah yang berdekatan. 11 unit mobil pemadam dikerahkan untuk menjinakkan api. Petugas sempat mengalami kesulitan karena sempitnya akses menuju lokasi dan ramainya warga yang berkerumun. Saat ini kondisi di lokasi sedang pendinginan total, ya, pendinginan total. Jadi kurang ada 11 armada yang kita turunkan. Jadi berdasarkan pantauan kami di lapangan bahwa objek yang terbakar ini lebih kurang 5 hingga 6 rumah. Hari ini untuk korban jiwa maupun luka untuk disedihin. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran juga melanda 7 unit bangunan yang berada di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Padang Mantinggi, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Insiden kebakaran ini berawal saat seorang pekerja bengkel tengah melakukan pengelasan di dalam bengkel. Namun naas, percikan api pengelasan menyambar satu unit mobil yang tengah terparkir di dalam bengkel. Warga yang melihat kejadian berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Sedikitnya 1 unit bengkel dan 6 unit rumah papan serta 2 unit mobil ludes di dalam si jago merah. Mengelasnya saya Pak, di situ sedikit. Tahu api rupanya ada di atas. Tahu kami ada. Tahunya pada saat itu, tidak tahu. Apinya di atas di mana kira-kira? Dari mana? Di mobil itu di dalam. Di dalam mobil? Ya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca terjadinya kebakaran 3 kapal pencari ikan yang terjadi di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara, menyisakan duka yang mendalam. Atas terjadinya insiden ini, 3 orang yang merupakan teknisi mesin dan anak buah kapal ditemukan meninggal dunia. Dalam proses evakuasi korban, terjadi kendala yang mana korban yang berada di dalam lambung kapal yang terbakar dan sudah dipenuhi air. Petugas damkar Sudin Jakarta Utara bersama kepolisian setempat kemudian berjibaku untuk mengeluarkan air yang berada di dalam lambung kapal untuk mengevakuasi ketiga korban. Sampai saat ini, proses evakuasi masih berlangsung yang mana petugas baru berhasil mengevakuasi 1 korban dan menyisakan 2 korban di dalam kapal. Korban yang ditemukan langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk proses identifikasi. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Dengan tangan terborgol, Ari alias Kribo hanya bisa tertunduk malu saat digelandang petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang ke sebuah warteg bahari di Jalan Kiai Wahid Hasim, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Di warung nasi khas Tegal ini, Kribo bersama rekannya terekam kamera pengawas CCTV melakukan aksi Bang Jago dengan makan sepuasnya namun membayar semaunya. Dari hasil laporan pemilik warteg dan viralnya rekaman video Bang Jago, polisi akhirnya berhasil meringkus pelaku di kediamannya di kawasan Kebun Pala, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kribo yang memotong pendek rambutnya demi mengelabui petugas sempat menangis saat diinterogasi Kapolsek Tanah Abang di depan pemilik warteg. Pada petugas, pria yang berprofesi juru parkir liar itu mengaku menyesal dan terpaksa melakukan aksi Bang Jago lantaran ingin makan enak namun hanya memiliki sedikit uang. Pelaku yang kami amankan, berhasil kami amankan, yaitu inisial AF alias Kriting. Kemudian untuk 1 rekannya juga masih kami lakukan pencarian. Beruntung pemilik warteg berbaik hati mau melepaskan pelaku meski pelaku terjerat pasal tentang perbuatan tidak menyenangkan. Polisi juga masih memburu rekan Kribo dan sejumlah Bang Jago lainnya yang kerap makan di warteg tersebut tanpa membayar sepeser pun. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya pemirsa, akibat merugi, pabrik sepatu legendaris di Purwakarta, Jawa Barat menyatakan tutup. Karyawan Bata kaget dengan adanya pengumuman penutupan tersebut. Menyusul penutupan tersebut, karyawan berharap mendapatkan hak-haknya. Suasana perpisahan PHK massal di kita.
Video amatir ini merekam sesaat setelah karyawan diberitahu pihak manajemen bahwa pabrik tempat mereka bekerja tutup. Penutupan pabrik karena mengalami kerugian selama 2 tahun berturut-turut. Karyawan terkejut dan sedih dengan penutupan pabrik tempat mereka mencari nafkah. Setelah pengumuman penutupan, para karyawan pabrik sepatu di Purwakarta tersebut hanya bisa berkerumun dan tidak tahu dengan nasib mereka ke depan. Mereka kemudian mendatangi kantor Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Purwakarta untuk membantu memperjuangkan hak pesangon pasca penutupan pabrik. Para karyawan cuma bisa berharap mendapat pesangon PHK dengan nilai maksimal yang tidak mengikuti Undang-Undang Omnibus Law Ketenagakerjaan. Ya kalau saya sebagai karyawan ya sangat sedih lah ada PHK ini ya, karena itu adalah tempat kita cari nafkah gitulah, cari hasil. Apalagi yang istilahnya udah istilahnya nggak ada, kalau ada seorang ibu itu nggak ada suaminya gimana lah Pak? Sebelumnya itu karyawan-karyawan yang sudah di PHK itu yang mana ya kualitas kerjanya, absensinya itu mereka diberikan 2 PMTK. Maka dari itu kami berusaha bernegok manajemen bagaimana kita berusaha sampai mendapatkan 2 PMTK atau kebijakan lainnya. Akibat penutupan pabrik yang telah beroperasi sejak tahun 1994 di Purwakarta, sebanyak 233 karyawan kehilangan pekerjaannya. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainus melaporkan. Komedian sekaligus politisi Partai Amanat Nasional Eko Patrio digadang-gadang menjadi calon menteri dalam kabinet Prabowo Gibran. Tidak hanya dinilai pantas jadi menteri, oleh partainya Eko juga dinilai berpotensi maju dalam Pilkada Jakarta. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menyebut nama Eko Patrio sebagai salah satu kader partainya yang berpotensi maju di Pilkada Jakarta. Nama Eko Patrio juga digadang-gadang masuk bursa calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Namun ketika ditanya mengenai posisi menteri yang akan dijabat oleh Eko Patrio, Zulhas enggan menjabarkan. Zulhas hanya berkata, jika politik merupakan hal yang dinamis, apapun bisa terjadi. Kalau Jakarta ada Zita, ada Pasa, ada Eko. Ya tapi Eko kan calon menteri ya. Iya, tadi Mas Eko itu clue-cluenya mau kemana sih Pak Zulhas? Oh iya nantilah kita lihat ya. Siap Bapak, dinamis. Zulhas yakin kadernya memiliki kemampuan yang mumpuni sebagai pemimpin daerah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ayus melaporkan. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menanggapi positif rencana Presidential Club atau Klub Presiden oleh Prabowo Subianto. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini menilai pembentukan Presidential Club baik untuk menyatukan para pemimpin bangsa. Tanggapan positif disampaikan Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka perihal wacana pembentukan Presidential Club atau oleh Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Ditemui di gedung DPRD Solo, putra pertama Presiden Joko Widodo ini menyebut Presidential Club bisa menyatukan para mantan pemimpin bangsa ini. Dengan adanya forum ini juga diharapkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih bisa mendapatkan banyak saran dan masukan dalam menjalankan roda pemerintahan. Saat disinggung apakah forum ini nantinya tidak akan mengurangi fungsi Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres, Wali Kota Solo ini meminta awak media menunggu seperti apa konsep dan skema Presidential Club itu sendiri. Oh, Presidential Club ya. Saya kira bagus ya untuk menyatukan mantan-mantan pemimpin, senior-senior, sesepuh. Saya kira bagus sekali agar bisa mendapatkan masukan-masukan dari beliau-beliau yang sudah berpengalaman. Itu nanti mengurangi fungsi Watimpres nggak? Oh, kalau itu nanti ditunggu dulu ya. Konsep skemanya seperti apa, yang jelas ini usulan yang sangat baik. Juru bicara Prabowo Subianto Daniel Anzar Simanjuntak menjelaskan mengenai keinginan Prabowo yang ingin membentuk Presidential Club. Menurutnya hal tersebut adalah istilah
agar para presiden RI terdahulu tetap rutin bertemu dan berdiskusi tentang masalah-masalah strategis kebangsaan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro Ainus melaporkan. Pemirsa, kasus penganiayaan yang terjadi di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP kembali terjadi. Korban diduga dianiaya seniornya hingga meninggal dunia. Detik-detik evakuasi korban yang dibawa pelaku ke klinik kampus pun sempat terekam CCTV. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan Putu Satria Ananta Rustika, taruna tingkat 1 di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta yang menjadi korban penganiayaan oleh seniornya Tegar Rapisan Jaya sempat dievakuasi dari ruang kelas menuju ke klinik kampus. Korban terlihat tak sadarkan diri hingga terpaksa harus digotong oleh sejumlah rekannya. Sebelumnya korban Putu Satria Ananta Rustika dianiaya oleh seniornya Tegar Rapisan Jaya di toilet kampus hingga tak sadarkan diri. Oleh pelaku dan sejumlah rekannya, korban dievakuasi ke ruang kelas untuk diberikan pertolongan, namun korban tetap tak sadarkan diri hingga dievakuasi ke klinik kampus. Namun setelah diperiksa ternyata korban sudah meninggal. Selanjutnya oleh pihak kampus, korban dievakuasi ke Rumah Sakit Tarumajaya, Bekasi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Polres Jakarta Utara melakukan prarekonstruksi di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta terkait kasus tewasnya taruna tingkat 1 yang dianiaya oleh seniornya. Dalam rekonstruksi ini, seorang tersangka dan belasan saksi dihadirkan. Polres Jakarta Utara melakukan prarekonstruksi di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta pada Senin sore. Prarekonstruksi ini terkait kasus tewasnya taruna tingkat 1 Putu Satria Ananta Rustika yang dianiaya oleh seniornya Tegar Rapisan Jaya. Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara AKBP Hadi Saputra Siagian menyatakan rekonstruksi ini untuk mengetahui masing-masing peran mereka dalam kasus tersebut. Ada berapa adegan, Bang? Kita lebih tahu lagi peran masing-masing orang yang ada di kamar mandi itu siapa aja gitu. Jadi ada berapa adegan, Bang? Sampai 3 jam, Bang. Apa aja, Bang, yang dilakukan, Bang? Ya makanya nanti disampaikan setelah nanti ada proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Orang yang di kamar mandi juga bareng sama. Oh, itu masih saksi sebatas saksi ya, masih memeriksa sebatas saksi ya. Sebelumnya taruna tingkat 1 dianiaya oleh seniornya di toilet kamar mandi kampus setelah kegiatan olahraga hingga akhirnya korban meninggal. Sementara tim kuasa hukum keluarga korban mendatangi Polres Metro Jakarta Utara untuk menyerahkan bukti baru. Bukti tersebut sebuah tangkapan layar dari akun Instagram yang menampilkan obrolan grup angkatan korban. Dalam obrolan tersebut, sejumlah oknum memberi perintah untuk menutupi kronologi penganiayaan terhadap korban. Dari bukti tersebut, mereka mencurigai adanya tersangka lebih dari 1 karena saat ini pihak kepolisian masih menetapkan 1 tersangka. Nah kan penetapannya baru 1 nih, Bang. Ini mungkin ada dari pihak keluarga keberatan apa gimana, Bang? Kami masih sangat yakin lebih dari 1. Peran senior lain harusnya ditindaklanjuti. Itu kan 5 orang yang senior, 4 lagi kemana? Tim Liputan iNews melaporkan. Sambutan hangat mengiringi kedatangan tim bulu tangkis Thomas dan Uber di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Senin malam. Selain pengurus PBSI, tampak pula Menteri Pemuda dan Olahraga menyambut para pemain. Kedatangan Jonathan Christie dan kawan-kawan disambut dengan pengalungan bunga di ruang VVIP Terminal 3. Gregoria Tanjung menjadi pemain pertama dari tim Uber yang menerima pengalungan bunga. Pengalungan bunga ditutup Fajar Alfian selaku kapten tim Thomas Indonesia. Pengurus PBSI yang hadir diantaranya Wakil Ketua Umum Alex Tirta dan Sekjen Fadil Imran. Turut hadir Menpora Dito Aryo Tejo dan Direktur Utama BNI Roy Ketumilar. Meski gagal membawa pulang piala Uber, akan tetapi tim Uber mencetak sejarah kembali ke final setelah 16 tahun absen. Sementara tim Thomas yang mencetak prestasi dengan 3 berturut-turut masuk final sejak tahun 2020. Dalam final, tim Thomas dan Uber Indonesia sama-sama dikalahkan tim tuan rumah Cina.
Viral pengantin pria yang tertipu setelah mengetahui pengantin wanita yang dinikahinya ternyata laki-laki memicu beragam tanggapan. Pihak Kementerian Agama Cianjur menyebut jika pernikahan tersebut tidak sah, baik secara agama maupun secara negara. Viral pengantin pria tertipu pujaan hati yang dinikahinya ternyata pria ini terjadi di Desa Wangunjaya, Kecamatan Naringgul, Cianjur Selatan, Jawa Barat. Akibat kejadian ini pihak Kementerian Agama Cianjur pun angkat bicara. Dengan tegas Kemenak Cianjur menyebut pernikahan tersebut tidak sah baik secara agama maupun negara. Pihak Kemenak Cianjur juga setelah berkoordinasi dengan pihak KUA setempat yang menyebut tidak mengetahui kejadian tersebut lantaran tidak pernah adanya laporan pernikahan tersebut. Kemenak Cianjur dan KUA juga tengah melakukan investigasi pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan tersebut. Mendengar adanya pernikahan sejenis itu sesungguhnya dari media online ya. Kemudian kami melakukan cross-check ke Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Naringgul bahwa berdasarkan informasi dari Kepala KUA Naringgul bahwa pernikahan itu sama sekali tidak tercatat di kantor urusan agama. Hingga kini tercatat sudah ada 2 laporan penipuan pernikahan. Kejadian serupa sebelumnya pernah terjadi beberapa bulan yang lalu di wilayah Kecamatan Sukaresmi. Kementerian Agama berharap masyarakat melakukan pernikahan secara sah, baik administrasi negara maupun agama. Pembinaan dan penyuluhan akan terus dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan, iNews melaporkan. Seekor buaya muara berukuran 1,5 meter ditangkap warga di Desa Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Buaya berukuran besar ini ditangkap warga setelah terperangkap jaring nelayan. Inilah seekor buaya muara yang berhasil ditangkap warga di Desa Ketapang, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Predator berukuran 1,5 meter ini ditangkap nelayan yang sedang mencari ikan dengan menggunakan jaring. Buaya besar ini terperangkap pada jaring yang terpasang di pantai laut desa setempat. Setelah dievakuasi, buaya tersebut kemudian diserahkan ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Lampung Selatan untuk ditindaklanjuti. Dari kepala desanya bahwa salah satu warganya telah mendapatkan atau tidak sengaja menangkap seekor buaya yang terjerat dalam jaring nelayannya. Dengan dasar laporan tersebut, kami saat itu tim rescue meluncur ke lokasi untuk mengevakuasi buaya tersebut. Kami menerima penyerahan ini dari damkar untuk diselamatkan. Untuk sementara ini kita dititip rawatkan sementara di Yayasan Jaringan Satwa Indonesia yang ada di Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Buaya tersebut kemudian dititipkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Seksi 3 Wilayah Lampung. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Pulstiawan, iNews melaporkan. Seorang warga dilaporkan hilang usai diterkam buaya saat memancing ikan di muara Sungai Bele, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Jasad korban ditemukan setelah 2 hari pencarian sekitar 1 km dari lokasi awal korban diterkam buaya. Seorang warga desa Kota Baru, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur dilaporkan hilang usai diterkam buaya saat tengah memancing bersama 2 rekannya di muara Sungai Bele Sabtu lalu. Tim SAR gabungan yang menerima laporan kemudian melakukan penyisiran di sekitar pantai Nangahera dan menyusuri Sungai Bele. Dibantu drone, petugas juga menyisir hutan mangrove di sekitar lokasi. Setelah 2 hari pencarian, jasad korban akhirnya ditemukan tim SAR gabungan sekitar 1 km dari lokasi awal korban diterkam buaya. Nah, dari 3 orang tersebut, 1 orang itu terpisah dengan 2 orang rekannya. Nah, sehingga pada saat mereka melakukan pemancingan, tiba-tiba 2 orang mendengar suara teriakan dari rekannya atau korban. Pada saat mereka melihat ke arah korban, bahwa korban tersebut sudah diterkam buaya dan dibawa ke dalam air. Warga dihimbau untuk selalu berhati-hati saat melakukan aktivitas di sekitar muara Sungai Bele. Terlebih hingga kini tim BKSDA belum berhasil menangkap buaya yang diduga menerkam korban.
Dari ND Nusa Tenggara Timur, Joni Nura Ainus melaporkan. Tim SAR gabungan terus melakukan evakuasi warga korban banjir bandang di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Tim SAR bahkan menggunakan metode Flying Fox untuk membawa korban yang butuh bantuan medis menyeberangi sungai dengan arus deras. Proses evakuasi warga Desa Kalili, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu berjalan dramatis. Tim SAR harus bertaruh nyawa menahan derasnya arus sungai demi mengevakuasi 8 warga yang membutuhkan bantuan medis. Upaya evakuasi dilakukan dengan metode Flying Fox dengan menyeberangkan para korban melintasi sungai karena akses jalan lumpuh total. Di antaranya seorang lanjut usia yang menderita lumpuh yang dievakuasi dengan menggunakan tandu. Sedangkan korban anak-anak digendong petugas untuk menyeberangi sungai. Setelah satu persatu korban diseberangkan, selanjutnya dibawa ke posko pengungsian yang berada di kantor Kecamatan Suli. Dan perlu diketahui bahwa satu tim juga melakukan evakuasi terhadap satu orang tua yang kondisi lumpuh dan 3 orang dewasa dan 4 anak-anak melewati sungai tersebut dengan menggunakan Flying Fox. Dan alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Selain melakukan evakuasi, tim SAR juga melakukan pencarian terhadap satu korban hilang saat terjadi banjir bandang pada hari Jumat lalu. Berdasarkan data BPBD, jumlah korban tewas banjir bandang dan tanah longsor mencapai 11 orang. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Lubak, Ainus melaporkan. Pasca banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah kecamatan di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, menyebabkan ribuan rumah warga mengalami kerusakan, bahkan hanyut. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Luwu, belasan rumah di Kecamatan Latimojong tertimbun material tanah longsor. Sementara di Kecamatan Suli Barat, sejumlah rumah warga ikut terseret arus. Selain di 2 kecamatan tersebut, ribuan rumah warga lainnya di Kecamatan Suli, Belopa, Utara, dan beberapa kecamatan lainnya juga terdampak bencana banjir bandang dan longsor. Meski sudah 4 hari pasca banjir, namun ribuan rumah masih tertutup material lumpur. Kondisi ini terjadi akibat terjadinya krisis air bersih setelah pipa induk milik PDAM setempat hanyut terbawa arus. Jadi bagaimana kondisi rumah saat ini, Bu? Masih penuh lumpur. Masih penuh lumpur? Iya, masih belum tersentuh di bawah, masih sampai lutut. Lumpurnya kenapa tidak dibersihkan, Bu? Kekurangan air, Pak. Oh, tidak ada air bersihnya, Bu? Iya, kita ambil air dari sana, yang air lumpur sana, yang dari air sungai. Kenapa tidak mengungsi, Bu, ini? Ya, alhamdulillah di atas masih di tempat, Pak. Oh, di bawahnya yang rusak, Bu, ya? Bawahnya yang rusak parah, ada tempat tidur bagian. Selain merusak ribuan rumah warga di 13 kecamatan, banjir bandang dan tanah longsor ini juga menyebabkan akses jalan antar kecamatan masih terputus hingga menyebabkan ribuan warga terisolir. Ribuan hektar area persawahan dipenuhi lumpur dan terancam mengalami gagal panen. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Lubak, Ainus melaporkan. Pentingnya pendidikan yang ramah anak tidak hanya tanggung jawab para pendidik, melainkan juga perlu pelibatan masyarakat. Di antaranya pelibatan mahasiswa sebagai pelopor dalam upaya perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Terkait upaya sosialisasi pendidikan ramah anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meluncurkan program Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, KMHDI Mengajar. KMHDI Mengajar merupakan kegiatan yang fokus pada memberikan dukungan kepada anak-anak di pelosok negeri, sehingga anak-anak mendapat motivasi untuk mengejar pendidikan hingga perguruan tinggi. Selain itu, program ini pula memberikan perhatian pada lingkungan belajar yang nyaman bagi anak-anak. Pesan Bu Menteri bahwa muatan dari perlindungan perempuan dan anak, khususnya perlindungan anak, kalau bisa juga masuk dalam muatan KMHDI Mengajar ini. Khususnya bagaimana menciptakan sebuah pendidikan yang ramah terhadap anak, yang menciptakan lingkungan yang ramah terhadap anak, itu kan. KMHDI Mengajar 2024 ini mengambil tema pendidikan yang inklusif, ya. Artinya bahwa pendidikan yang merata. Kalau kita lihat persoalan pendidikan kan sangat kompleks. Ada segmentasi khusus yang bisa kita ambil bagian, ambil peran di sana. Salah satunya adalah distribusi informasi dan dukungan semangat bagi anak-anak, bagi siswa kita yang ada di pelosok-pelosok.
KMHDI Mengajar 2024 mengerahkan lebih dari 500 relawan pengajar yang siap turun di 100 desa terpinggirkan di Indonesia, salah satunya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Abdul Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, Asosiasi Emiten Indonesia AEI bersama Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia AISEI kembali menggelar turnamen golf di Bogor, Jawa Barat. Digelarnya turnamen golf antar kedua organisasi ini bertujuan untuk mempererat persaudaraan antara kalangan pasar modal dan juga ekonomi. Asosiasi Emiten Indonesia bersama Ikatan Sarjana Ekonomi kembali menggelar turnamen golf 2024 untuk kedua kalinya. Turnamen golf ini digelar di Rancamaya Golf Course, Bogor, Jawa Barat. Menurut Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia Arman Wahyudi Hartono, tujuan digelarnya turnamen golf ini untuk mempererat persaudaraan antara kalangan pasar modal dan ekonomi. Selain mempererat persaudaraan, semua orang yang hadir di acara ini bisa saling mengenal dan membantu sehingga membuat Indonesia maju. Ini turnamennya sih semua anggota kan, ya jadi benar-benar untuk mempererat persaudaraan lah. Sementara itu, Ketua Pelaksana Turnamen Golf Agustian R. Partawijaya mengatakan turnamen ini memiliki tujuan sama, yaitu mensejahterakan rakyat Indonesia. Tujuannya seperti tahun lalu, kita bekerja sama berkolaborasi dengan AEI, dengan IC Jaya, dalam rangka membina kebersamaan, keakraban. Turnamen ini diharapkan dapat mempererat hubungan antar para petinggi perusahaan. Begitu melihat pertama tempatnya di Rancamaya, kita sudah excited. Kenapa? Karena kan sekarang lagi panas kan di mana-mana di Asia, di Bangkok, di mana lagi panas. Jakarta kan juga lagi panas. Nah, milihnya di Rancamaya, di pegunungan gini, jadi tempatnya sangat cocok ya. Tim Liputan iNews melaporkan.